Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Tabi pun. Ya pun. Kembali lagi bersama saya Ahmad Nurozin Pamukas di channel Obras Education Penmatuba, yang mana channel ini di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang, di bawah pimpinan Bapak Haji Ahmad Jalaluddin SAG MKOMI selaku Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Tulang Bawang. Baiklah, sahabat religi dimanapun Anda berada, tentunya di Obras Education kita akan membahas hal-hal yang sifatnya edukatif, dan pada sesi kali ini kita akan membahas berkaitan dengan madrasah. Dan hadir di tengah-tengah kita narasumber, yakni beliau Ibu Dr. Hajah Eviana, SAG MPDI. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Apa kabar Ibu hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik Mas Ojin. Iya. Baik sahabat religi, narasumber kita kali ini adalah Ibu Dr. Hajah Eviana. Beliau adalah Kepala Seksi Pendidikan Madrasah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang. Baik Ibu Evi, dalam kesempatan ini kita akan membahas berkaitan dengan madrasah nih Bu. Sesuai dengan slogan madrasah, yakni madrasah maju, bermutu, dan mendunia. Nah Bu Evi, mungkin bisa diceritakan kepada sahabat religi yang sedang menonton ini berkaitan dengan kondisi real madrasah hari ini seperti apa Bu Evi? Mungkin bisa diceritakan. Oke, terima kasih Mas Ojin. Yang pertama, kalau lihat tagline-nya madrasah maju, mutu, mendunia, bermutu, mendunia, itu sebenarnya kalau dipikirin itu agak berat itu ya mikirinya dengan kondisi real yang ditanyakan Mas Ojin saat ini. Tapi kalau bicara mau sedih atau melankolis, ya juga sedih kalau dengar tagline itu. Tapi saya bukan tipikal orang yang akan bersedih. Tentu saja saya akan tetap berjuang bagaimana agar tagline tersebut itu minimal bisa diwujudkan oleh kita bersama dalam rangka mengabdi pada bangsa dan negara ini. Keadaan madrasah kita di Tulang Bawang khususnya gitu ya, bahkan bisa jadikan pada umumnya ini sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ini progres perkembangannya bisa dikatakan ya belum cukup signifikan. Karena apa? Karena undang-undang tersebut menurut pengamatan saya itu belum bisa diterapkan secara real kepada madrasah kita, terutama yang berada di daerah. Kenapa demikian? Karena masih ada dikotomi antara atau pemikiran pada pengambil kebijakan, baik legislatif maupun yudikatifnya ataupun eksekutifnya. Ini mindsetnya terhadap madrasah kita ini belum clear. Gitu. Ya. Jadi madrasah ini kan berkontribusi banyak ya terhadap pembangunan sumber daya manusia. Akan tetapi dari segi penganggarannya, itu hanya dibebankan atau titik beratkan kepada pemerintah pusat, yaitu Kementerian Agama. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di pasal 46 bab 13 itu sudah clear dijelaskan bahwasanya pembiayaan pengelolaan dan madrasah itu diberikan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, juga masyarakat. Berarti pemerintah daerah pun itu sebenarnya tidak boleh tidak menjadikan madrasah ini seperti tidak menjadi bagian dari yang harus disejahterakan atau diperhatikan. Gitu. Tapi pada dasarnya real kenyataan sekarang ini kawan-kawan di madrasah baik guru, sapras dan lain sebagainya itu terkait dengan untuk menuju yang madrasah bermutu dan mendunia itu ya masih jauh dari panggang dari api gitu ya. Karena apa? Karena memang pola teman-teman yang berada di eksekutif maupun di legislatif itu belum mengakomodir jeritan-jeritan dari teman-teman di madrasah yang berjuang di madrasah. Nah saat ini kan lagi booming nih Mas Ojin. Iya. Di pusat itu kawan-kawan dari PGN, Persatuan Guru Madrasah, Persatuan Guru Impasing Madrasah itu sedang berjuang ini agar supaya suara-suara mereka diperdengarkan. Dan kita sejak Pak
Menteri Agama kita Bapak Profesor Nazaruddin Umar itu kalau nggak salah itu bulan Desember itu sudah menyuarakan, karena saat itu ada yang namanya pengurangan dana BOS gitu ya, efisiensi. Gitu. Masuklah dana BOS kita efisiensi. Alhamdulillah atas suara yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama itu tidak terjadi lagi. Nah, terus sekarang ini ada yang namanya perjuangan kawan-kawan itu terkait dengan bagaimana diskriminasi terhadap pengangkatan ASN atau P3K. Nah, ini akan kita bahas lagi nanti, Mas Ujin. Ya, karena begini Bu Evi, yang terjadi mindset mungkin di banyak masyarakat yang kita tahu bahwa pagu anggaran di Kementerian Agama itu kan banyak juga Bu Evi, artinya menyentuh angka 66, sekian triliun. Nah, mungkin itu yang termindset kemudian. Dan apakah madrasah hari ini sudah menemukan porsinya? Mungkin tadi yang sudah disampaikan Bu Evi sudah jelas ya. Mungkin seperti apa itu, Bu? Jadi gini, ini Mas Oji yang perlu kita clearkan kepada seluruh pemirsa Obras Education kita ya gitu. Baik yang mendengarkan yang memang orang madrasah langsung maupun pengambil kebijakan, pemerintah daerah maupun anggota DPR yang ada di Tulang Bawang ataupun anggota DPR RI yang saat ini memang Komisi 8 ini sedang mengakomodir nih keinginan kawan-kawan kita di madrasah melalui Persatuan Guru Madrasah itu. Jadi ini mereka tuh berpikir gini, oh dana dari Kementerian Agama itu besar. Gitu. Umpamanya contoh umpamanya 600 triliun contoh nih ya. Terus 20 triliunnya karena 20% gitu. Maksudnya gini, 600 triliun, 20% dari 600 triliun itu kan dialokasikan untuk pendidikan ya yang dikelola oleh Kementerian Agama. Nah, tapi yang tidak diketahui oleh masyarakat itu dari dana 20% itu untuk belanja pegawainya saja itu sudah berapa gitu kan? Itu satu. Yang kedua, dana sekian itu dibagi seluruh Indonesia. Sangat berbeda sekali dengan sekolah umum, dibagi seluruh Indonesia dari perguruan tinggi, dari pendidikan madrasah, dari RA, MI, MTS, MA. Nah, itu semua ada di situ. Dan celakanya lagi itu sekian persennya itu untuk gaji guru. Yang lebih tidak diketahui lagi 95% itu adalah swasta bukan negeri, yang tentu saja anggaran itu ya sangat menyedot anggaran yang ada di Kementerian Agama. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat dan kawan-kawan yang lain ya gitu ya, ada yang namanya guru sertifikasi PAI yang notabene itu adalah milik daripada Disdakmen ya, Dinas Pendidikan. Nah, di semua sekolah, tidak hanya di madrasah. Di tingkat SD, SMP, SMA, itu pun guru sertifikasi PAI-nya itu menjadi tanggung jawab Kementerian Agama untuk membayarkannya. Itu sebesar gaji kalau sertifikasi itu. Jadi bisa dibayangkan berapa dana yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama untuk hanya membiayai belanja pegawainya atau gaji. Ya gitu. Itu besar memang, tapi kalau untuk mencakup Sapras, mencakup yang lainnya, aduh itu sudah sangat miris itu, Mas Ojin gitu. Apalagi dengan kondisi ya, kemudian kondisi di daerah-daerah terbagi sampai dengan dibagi menjadi gaji guru, kemudian belum operasional sekolah. Nah, tentu itu menjadi memprihatinkan. Tapi hal itu juga tidak membuat surut semangat Bu Evi dengan kondisi teman-teman di bawah. Jadi sahabat-sahabat di madrasah. Saya pernah buat podcast sebelumnya itu dan itu sudah saya bahas secara detail. Podcast saya saat itu menceritakan tolonglah kami bahasanya itu ya. Jadi artinya begini, jangan menempatkan madrasah itu terpinggirkan, kalau bahasa keren termarginalkan, atau menjadi anak tiri. Karena madrasah juga punya kontribusi yang real dan nyata terhadap pembangunan sumber daya manusia di setiap daerah gitu. Dan anak madrasah itu dididik oleh seorang guru yang gajinya rata-rata cuma 200 sampai dengan 500 dan itu dibayar 3 bulan sekali menggunakan dana BOS. Makanya pada saat itu ada efisiensi untuk madrasah swasta ya kita semua menjerit gitu. Karena apa? Kalau di madrasah di sekolah negeri itu nggak ada masalah kalau efisiensi. Tapi kalau madrasah swasta yang 90%-nya, 95%-nya adalah guru honor yang memang sudah nunggu-nunggu gaji dari itu,
Ya bagaimana kalau mau Iya. diefisiensi, habis itu Iya. dananya. Tapi alhamdulillah perjuangan Bapak Menteri saat itu tidak jadi efisiensi, dibalikan kembali kepada Iya. madrasah gitu. Baik. Tentu ada dua faktor ya yang kemudian menjadikan madrasah maju, bermutu, mendunia, ataupun menjadi madrasah yang bisa menjadikan cikal bakal tokoh-tokoh ataupun yang lahir dari madrasah, dari siswa-siswa madrasah itu. Ada dua faktor. Yang pertama sarana prasarana, tadi sudah kita bahas. Yang kedua berkaitan dengan kesejahteraan guru, Bu Evi. Lagi-lagi berkaitan dengan guru, Bu Evi. Karena mau tidak mau guru ini adalah sebagai ujung tombak perjuangan baik di sekolah maupun di madrasah itu sendiri, Bu Evi. Nah, kemudian bagaimana sih Bu kesejahteraan guru, khususnya tadi yang kita terfokus pada lini swasta, Bu Evi. Seperti apa, Bu Evi? Jadi gini, kalau perjuangan kawan-kawan saat ini yang sedang rame nih ya, untuk berbicara dengan Komisi 8 ini didukung oleh seluruh pengambil kebijakan yang ada di daerah, artinya ini tidak dipusatkan hanya kepada, dia harus dibuat satu regulasi. Dibuat satu regulasi, bila perlu memang dianulir kembali Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu, terus tentang terkait dengan Undang-Undang ASN terkait dengan pengangkatan P3K yang tahun 2003, itu pun harus diperhatikan kembali. Ternyata Mas Ojin, ada diskriminasi yang sangat kental. Jadi kalau di kawan-kawan yang mengajar di dinas itu ya, itu secara tidak langsung ada istilah afirmasi. Jadi passing grade-nya, nilai kesempatan untuk menjadi P3K atau ASN itu ada, diberikan kesempatan. Tapi kenapa di dalam peraturan Menpan RB 649 itu tidak menganulir guru madrasah? Ini juga menjadi pertanyaan besar bagi saya, agar supaya pemerintah ini concern terhadap pembuatan regulasi terhadap guru-guru madrasah, juga madrasah, agar supaya tagline kita madrasah maju bermutu mendunia itu bisa tercapai apabila gayung bersambut antara usulan yang sudah disuarakan oleh kawan-kawan melalui Komisi 8 dengan dikehendakinya perubahan regulasi itu. Gitu. Artinya perlu banyak pihak yang kemudian membantu untuk bagaimana mensejahterakan madrasah, dan tentunya di dalamnya ada kesejahteraan guru itu sendiri. Iya, tentu saja begitu. Tentu saja, baik Bu Evi. Nah, mungkin ini Bu Evi di sesi segmen terakhir, Bu Evi, berkaitan dengan madrasah. Mungkin bagaimana sih Bu motivasi lah untuk sekali lagi menguatkan untuk bagaimana guru-guru, bagaimana madrasah ini bisa terus mengupayakan agar lebih produktif dan menuju tagline maju, bermutu, mendunia. Ya. Jadi saya selalu mengingatkan pada teman-teman yang berjuang di madrasah. Jadi memang kalau ikhtiar untuk berupaya bagaimana suara didengarkan oleh Komisi 8 itu harus gitu, karena tanpa disuarakan ini message-nya tidak akan pernah sampai. Jadi pengambil kebijakan itu tidak tahu apa sih yang terjadi di bawah gitu. Tapi itu jangan menyurutkan langkah mereka untuk tetap mengajar dengan baik, mengajar dengan hati, mengajar dengan ikhlas, mengajar dengan cinta. Apalagi sekarang sudah ada kurikulum berbasis cinta yang insya Allah akan sudah di launching dan akan dibahas pada next time selanjutnya. Gitu. Jadi intinya agar supaya guru-guru madrasah itu jangan patah semangat, ikhtiar tetap jalan, tapi lakukan proses pendidikan itu sesuai dengan regulasi berlaku, tetap jadikan itu sebagai ibadah. Itu aja. Oke, baiklah sahabat religi dimanapun Anda berada, terutama untuk sahabat-sahabat yang ada di madrasah, jangan lupa pesan Bu Evi tadi tetap semangat, tetap berupaya semaksimal mungkin. Dan mudah-mudahan semuanya menjadi nilai amal ibadah untuk kita semuanya. Amin. Dan untuk Bu Evi, terima kasih waktunya Bu dalam kesibukan Ibu menyempatkan di Obras Education Penma Tuba. Dan untuk sahabat religi dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan. Mudah-mudahan yang kita sajikan ini ada nilainya dan nilainya bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya jangan lupa like, comment, share di channel Obras Education Penma Tulang Bawang. Terima kasih, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.